Halo semua, jadi kami dari BEM FEB ingin melaksanakan kolaborasi dengan BEM FEB UPN VJT dalam bentuk podcast. Nah, sebelum itu perkenalkan aku Silvana. Dan aku Dina. Nah, kali ini kita bakal bahas seputar perkuliahan offline nih. Nah, sebelumnya kita bisa perkenalan dulu kali ya dengan kakak-kakak dari BEM FEB UPN VJT. Iya, halo semuanya, nama aku Selen dari perwakilan dari BEM FEB UPN Veteran Jawa Timur. Halo semuanya, kenalin nama aku Tira, aku juga perwakilan dari BEM FEB UPN Veteran Jawa Timur. Oke, nah jadi kita sekarang lagi bareng sama Kak Selen dan Kak Tirani. Kan kita tadi mau bahas tentang perkuliahan offline. Nah, sebelumnya itu kan kita perkuliahannya itu online kan, Kak. Terus apa sih kayak persiapan Kakak tuh buat ngehadapin perkuliahannya offline? Terus kalau misalkan di UB sendiri kan sempat hybrid gitu kan, Kak. Kalau di UPN VJT tuh gimana? Bentar dulu nih Gin, kita mulai dari Kaselen dulu kali ya. Oke. Oke. Iya, makasih. Sebelum mulai, aku sama Tira mau ngucapin makasih banyak selaku dari perwakilan BEM FEB UPN Veteran Jawa Timur, karena kita udah dikasih kesempatan sama BEM FEB UB buat kolaborasi di Project Podcast 101 ini. Makasih banyak. Oke, lanjut ya ke pertanyaannya. Tadi tuh kalau dari aku sendiri nggak pernah hybrid, tapi kan aku kan ada dari angkatan 2019, jadi sempat offline waktu itu pas jadi maba. Nah, habis itu pas COVID, nah itu udah online Maret 2020, habis itu sekarang baru online lagi. Nah, kalau Tira gimana tuh? Nah, kalau aku dari angkatan 20 ya, aku beda setahun sama Kak Selen. Jadi aku tuh dari awal masuk udah langsung online, terus tapi waktu itu aku sempat hybrid dulu bulan Mei akhir, Mei pertengahan ke Mei akhir itu hybrid dulu, ngabisin semester 4 semester genap. Baru habis itu ke semester ganjil yang benar-benar semester ini nih 5 baru kita benar-benar offline. Itu sih. Oke. Kan tadi Kak Selen itu 2019 itu sempat offline ya, Kak? Benar. Nah, itu ada nggak sih Kak kayak perasaan Kakak tuh kayak beda gitu, kayak offline yang 2 tahun lalu sama yang sekarang kayak ada culture shocknya gitu nggak Kak? Soalnya kan kita habis pandemi banget nih ya. Ah, iya, kalau dulu sih bener-bener seru banget 2019 ya. Vibes-nya tuh vibes maba banget. Jadi masih ada cutting-cutting kan, cutting 2018, 2017, 2016 masih ada. Nah, itu berasa banget jadi mabanya. Tapi kalau pas udah masuk lagi offline sekarang itu bener-bener ngerasa kayak ya ampun, gue punya adik udah berapa tuh, 20, 21, 22, jadi punya adik tingkat 3, kayak cutting sendiri gitu. Jadi ya shocknya paling di situ sih, kayak tapi paling sama pakai masker mungkin ya, tapi paling kurang lebih sih sama sih offline-nya kayak gitu, kurang lebih gitu. Oh gitu Kak. Jadi, tapi kayak kalau aku sama Gina, untungnya kayak kita masuk nih langsung offline. Jadi kerasa di vibes-vibes mabanya. Iya. Nah, Iya. aku mau nanya buat Kak Tira, apa sih yang kakak dulu langsung waktu maba nih langsung online, sekarang offline. Apa sih dampak positif sama negatifnya? Perbedaannya antara waktu online sama offline dari Kak Tira Kalau sendiri? menurut aku ya perbedaannya yang paling jelas tuh kalau offline itu pelajaran lebih masuk karena kita lebih merhatiin dosen kan, lebih kayak semangat dan mau nggak mau harus merhatiin gitu kayak kelihatan Iya. banget kan kita kalau misalkan nggak merhatiin atau main HP atau kiranya kalau misalkan sambil online kan dampak negatifnya tuh kalian bisa ninggal kemana-mana ya, bisa ninggal Hmm. tidur atau ninggal jalan-jalan. Kalau kuliah offline, kalian harus benar-benar merhatiin dosen dan yang kayak kalau online itu kan bisa di-record, mungkin habis itu bisa kita pelajarin lagi ya sendiri. Tapi kalau misalkan udah offline, ya kita mau nggak mau harus merhatiin supaya dapat penjelasan dari dosen itu. Jadi kayak nggak ada ulangan lagi, kita benar-benar
harus belajar nih, nanya kalau memang nggak ngerti gitu sih menurut aku. Iya. Benar-benar benar. Tapi menurut kakak-kakak di sini tuh, kakak tuh lebih suka offline atau online sih? Kan kalau offline positif impact-nya tuh kita bisa nanya secara langsung. Tapi kalau online juga kan kita bisa kayak kita bisa sekaligus magang di tempat lain, kita bisa ngelakuin beberapa pekerjaan di satu hal. Nah, menurut kakak-kakak di sini tuh lebih efektif offline atau online? Iya, dari siapa dulu nih? Tira dulu mungkin. Boleh dari Kak Tira. Ya, kalau menurut aku sih, aku lebih ke tim offline ya. Soalnya kalau offline kan kita sekalian bisa dapat bonus sosialisasi sama teman-teman baru, kenalan sama orang-orang baru, ketemu orang baru, budayanya beda. Apalagi kayak khususnya dari aku kan anak rantau. Banyak Iya. banget nih aku nemuin beda-beda budaya dari tempat aku sama sekarang aku kuliah. Jadi kayak aku banyak belajar hal baru sih, aku lebih senang offline. Buat Kak Selon gimana nih Kak? Nah, bener, sama banget. Kalau aku juga rantau. Aku sama Tira kebetulan satu kota, Bekasi. Nah, tapi kalau aku kan dari 2019 udah ke sini. Terus 2002, berapa tuh? Kemarin 20 balik lagi. Nah, kalau buat efektivitasnya sih, menurutku sih offline. Karena offline tuh kita bisa berinteraksi, lebih benar-benar enak gitu interaksi mau sama dosen, sama birokrasi kampus, sama teman-teman semuanya. Jadi lebih enak lagi sosialisasinya. Terus juga kalau misalnya buat online itu sebenarnya ada positifnya juga kayak dulu aku pas nggak dulu pas 2021 2022 itu kan belum masuk. Nah, itu juga aku itu masih online kan. Nah, itu aku sempat magang. Jadi magang ya. Oke, jadi kakak-kakak ini kan prefer banget tuh offline gitu kan. Terus kan karena kegiatannya udah offline, pasti kan ngerjain prokernya sekarang juga proker BEM tuh udah offline gitu kan, Kak. Terus kayak ada culture shock gitu nggak sih, Kak? Kayak kan dulu online tuh proker-prokernya online, terus ke offline kayak ada kendalanya atau gimana gitu, Kak? Bisa diceritain. Nah, mungkin bisa dijawab dari Kak Selen dulu ya. Sebelumnya soalnya Kak Oke, Selen oke. juga menjabat di organisasi. Oke, oke. Iya, kalau buat dari aku sih kan dulu 2019 itu aku ikut juga HIMA. Nah, aku nggak ikut BEM dulu 2019, jadi aku ikut HIMA dulu. Habis itu prokernya sih online. Itu habis itu kalau offline kan di BEM, jadi ya aku bener-bener lumayan lah terlatih, tapi punya sedikit sorry sorry commute punya pendek pengalaman dari online-nya, jadi bisa diimplementasiin kurang lebihnya ke proker offline gitu. Kalau menurut aku ya, yang pasti hektiknya terus ya Ya, rasanya tuh lebih seneng ngejalanin proker offline ya, karena kayak kalau proker offline kan kita interaksi langsung, terjun langsung, gak cuma sebatas lewat layar gini nih, kayak kita gini, kayak mm-mm. pasti lebih seru ngejalanin proker offline sih daripada online, dan Ya, tantangannya tuh beda gitu. betul betul beda vibes-nya juga, deg-degannya, semuanya beda. Em, aku boleh nanya nggak Kak? Kalau untuk ada proker, aku mau nanya proker yang kayak tadinya nih offline, online, terus tiba-tiba jadi offline. Boleh diceritain nggak Kak? Ada satu proker gitu misalkan yang tadinya online jadi offline, terus udah dilaksanain di tahun ini. Iya, terus kayak pas udah dilaksanain tuh kakak ngerasa kayak, duh susah banget ya nyesuainnya dari online ke offline gitu. Kayak banyak Eh, banget kendalanya gitu. aku mau jawab ya. Aku dulu yang jawab boleh? Boleh boleh Ya, boleh sih Tir. ya kan eh, kebetulan kita tuh mulai semuanya pas kampus udah ngasih SK itu 100% harus offline. Jadi Offline. kita nggak boleh ada kegiatan online, event rapat pun kita nggak boleh online sama sekali. Tapi Mm-mm. mungkin dulu ada sih dari proker bidang aku ya, dulu tuh ada namanya kayak gini juga podcast sharing session. Aku tuh namanya FEB Talks, jadi ngebahas tentang
kegiatan alumni-alumni gitu. Nah, dulu tuh prokernya dijalaninnya via live IG, Zoom, live IG kayak live together gitu loh. Kayak kalau sekarang kan narasumber sama moderatornya jadi satu tempat ngobrol. Jadi kayak Hmm. lebih ngepasin ke jadwal narasumber sama moderator, terus setup tempat, lighting, kamera, segala macam tuh harus siapin yang proper kan, gitu sih Kak. Mm-mm. Kalau untuk Kak Selen sendiri gimana? Ada cerita nggak nih dari salah satu broker yang tadinya online terus tiba-tiba jadi offline? Terus kayak apa sih kayak kemajuannya? Kayak pasti kan offline kan pasti lebih lebih better kah atau lebih buruk kah? Oke, oke. Kalau dari aku sih sejujurnya belum pernah kayak yang ngelakuin proker online, satu proker online, dan abis itu langsung proker offline tuh proker itu. Belum pernah karena aku dulu periode sebelumnya aku nggak ikut BEM. Nah, sekarang baru ikut BEM. Kan dulu aku ikut HIMA. Oke, jadi Jadi baru sorry aku belum bisa jawab. nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Mm-mm. Terus kalau misalkan sosialisasi di antara fungsionarisnya gitu Kak dari online ke offline itu kayak ada kendalanya gitu nggak Kak menurut Kakak? Fungsionaris. Iya, maksudnya dari sesama teman-teman BEM gitu. Kan Hmm. dulu kan jalin hubungannya gitu kayak keakrabannya gitu kan dari online gitu kan. Terus pas sekarang tuh tiba-tiba offline gitu. Apa kayak butuh disesuaiin lagi atau kayak udah langsung bisa ngobrol bareng, langsung deket gitu. Tira mungkin mau jawab dulu atau? Boleh aku jawab duluan. Ya kan kita emang mungkin awalnya online dulu ya. Buat ngakrapinnya sih nggak butuh waktu lama ya, karena memang Hmm. kita konsepnya juga kekeluargaan, langsung pada blending, angkatan atasnya nyambut angkatan bawahnya tuh benar-benar baik, nggak ada senioritas sama sekali, nggak dibeda-bedain. Jadi kayak yang benar-benar pada blending sih satu sama lain. Bener, aku nambahin dikit. Kita juga bondingnya juga kurang eh, secara nggak langsung gara-gara ngelaksanain proker offline bareng gitu. Jadi otomatis kan kita berinteraksi langsung, jadi kenal makin enak gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke, jadi kayak lebih enak gitu ya Kak. Terus Mm-mm. kalau misalkan selama berlangsungnya kegiatan offline di BEM gitu, itu tuh ada dampak positif negatifnya gitu nggak sih Kak? Kayak dari tadi kan dampak positifnya udah nih Kak. Boleh kali Hmm. dijelasin tentang dampak negatifnya gitu. Oke, kalau dari aku, Negatifnya kalau aku dari aku tipes sendiri, 2 kali. Sebulan 2 kali tipes. ya udah Tira Tiap dulu, Tira bulan dulu. tipes. Kayaknya seru nih Tira nih, Tira dulu. Iya, jadi aku tuh terakhir tipes tuh SD. Terus kayak mungkin kayak rumah berangkat 15 kilo, ada rumah di sini. Jadi aku dulu aku tipes, gak capean banget, rapat, proker, terus jadinya tipes. Ya mungkin itu salah aku sendiri juga sih. Aku di luar rapat itu aku juga masih ada main segala macam, gak langsung pulang. Cuman mungkin ya lebih harus jaga kesehatan aja sih. Kalau dari Kak Selen sendiri gimana nih? Tuh Tira bener-bener ceritanya seru ya karena aku yang lihat langsung juga itu bareng-bareng sama aku dulu itu. Kalau misalnya dari aku sih buat positifnya banyak ya. Kayak tadi yang pertama kan udah kita sebutin. Nah, kalau ini yang pertama tuh offline aku nambah relasi. Jadi dua angkatan kan. Aku ada punya teman baru, keluarga baru, dua angkatan, angkatan 2021. Terus bahkan angkatan 19 yang belum aku kenal, kayak beda jurusan, kan ada manajemen sama akuntansi. Kalau aku kan ekonomi pembangunan. Padahal satu angkatan, satu fakultas, tapi aku juga belum kenal. Nah, makanya di BEM ini aku secara nggak langsung jadi punya relasi, nambah relasi. Terus itu yang pertama. Yang kedua ya, nambah pengalaman aku banget kalau misalnya, oh ternyata proker offline tuh gini ya, seru banget.
Terus juga kalau minusnya sih paling ya time managementnya kurang, masih masih belajar terus buat nyesuaiin antara proker offline yang benar-benar hektik rapat-rapat-rapat sama tugas ngerjain tugas, dan aku kan 2019 kan udah ambil skripsi, jadinya masih terus belajar buat manajemen time waktu aku, itu sih kurang lebihnya. Oke, jadi tadi kan Kak Tira bilang sendiri kan kayak sampai sakit-sakit, sampai tipes karena jauh gitu kan. Terus itu ada apa sekarang tuh udah diperbaiki atau belum gitu Kak? Atau bisa kasih saran buat kita karena kita juga susah banget bagi waktu Iya, karena kita betul. kayak pengen main juga, apalagi kan habis prokeran tuh kayak pengen main lanjut gak pengen pulang. Terus jadi bisa sakit gitu kan. Ya boleh dikasih Iya, tips tips and gitu Kak buat ya. kita. Ya, tips and triknya adalah yang dikurangin mainnya. Mau nggak mau Oh, Apa harus ada Patir? salah satu kan. Iya, mau nggak mau yang dikurangin itu mainnya. Mau nggak mau kan harus ada salah satu kan yang dikorbanin. Ya, yang dikorbanin mainnya, diperbanyak istirahatnya. Karena gimana ya, nggak mungkin kita ngurangin prokernya kan. Bener Nggak mungkin banget. prokernya dikurangin. jangan dong. Iya dong. Masa iya Oke. prokernya yang dikurangin, kan nggak mungkin prokernya dikurangin. Nah, Jadi berarti korbanin salah satu antara mainnya. Kalau kuliahnya juga nggak mungkin, prokernya juga nggak mungkin, ya udah mainnya aja yang direlain, sama jaga makan. berarti Kakak sekarang udah ngerelain mainnya gitu ya, Kak? Ngurangin gitu. Iya, ngerelain mainnya, udah nggak tiap hari lagi mainnya jadi ya udah kalau ada waktu luang aja mainin. Oke. Kalau boleh tahu nih untuk Katira sendiri, kan kalau misalkan proker gitu kan misalnya kayak kadang tuh bikin mumet banget ya sih. Kan butuh main juga. Nah, gimana sih cara kakak tuh buat kayak nge-refresh otak kakak biar nggak mumet nih dari proker-proker BEM. Kan mainnya udah dikurangin nih. Iya, bener banget. Kan Tetap, biasanya tetap habis proker tuh main. mumet banget kan, Kak? Jawab Kayak aja tetap capek habis gitu. proker main. Oh, ya. Tapi kalau ada tenaga ya, kalau nggak ada tenaga, ngapain? Balik ke kos, ngopi. Kayak kalau aku tuh soalnya tipikal yang kayak yang recharge moodnya nggak terlalu susah gitu, kayak mungkin ngopi itu udah nge-recharge mood aku, atau mungkin FaceTime sama teman-teman aku itu kayak, kan teman-teman aku yang jauh di sana kayak aku kangen-kangenan sama mereka, kayak yang cerita-cerita itu tuh kan udah nge-recharge mood ya lumayan, or maybe kalian bisa nonton atau dengerin lagu yang kalian suka, kan nggak harus selalu main ya. Kalau main tuh kan kadang kita ada energinya ya, kalau kayak energi kalian habis terus ditambah sosial energinya habis ngejalanin proker yang harus memperlibatkan banyak orang, ya gimana lagi, salah satunya me time-nya mungkin bisa kan ciwi-ciwi nih maskeran atau ngapain. Oke, oke. Nah, aku sekarang mau tanya ke Kak Selen. Dari pengalaman Kak Selen nih, kayak kan kalau kita BEM tuh kayak ada rapat-rapat gitu nggak sih, Kak? Kalau dari kita sendiri nih BEM FEBUB biasanya kalau pulang rapat itu bisa sampai pagi ya. Nah, Oh kalau iya. Kak Selen gimana? Tir, kasih tahu Tir. kita kita bener-bener waktu itu ya studi banding kan sama apa namanya, beda fakultas tapi satu apa namanya, satu Satu PN, PN juga, Fasilkom sama Fasilkom, BEM Fasilkom. Itu bener-bener kita nggak pulang, dari kapan ya, dari siang nggak sih, apa dari sore sore gitu kita dari sore kerjain. kita nggak Iya, pulang. kita kerjain di warkop, terus sampai malam, sampai subuh. Terus ya udah, Nah, acaranya itu bener-bener pagi. udah kepaksa Dimulainya dari subuh. pagi. Ya udah langsung, cuma dari warkop itu langsung lagi ngerjain dari warkop, habis itu udah kelar, mau nggak mau dikelarin cepet-cepet ngebut, ya udah langsung balik ke kos, mandi bla 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 bla, langsung ke tempat venue. Iya, Wah, mau boleh tuh dicoba gini. Tapi tapi tolong banget itu jangan ditiru, karena kita juga kita waktu itu soalnya agak-agak mepet juga antara waktu dan apa namanya, persiapannya. Jadi kita itu juga lumayan agak salah. Tolong iya jangan ditiru mungkin ya. mungkin bisa dipersiapin matang-matang aja sih, itu Benar, kayak dari kita yang jauh-jauh kayak hari. kurang siapin matang-matang, terus yang kayak sebenarnya waktu itu masih bisa kalau mau dipaksain tidur ya 1 jam 2 jam, cuman kita mikir daripada nggak kebangun ya kan, Iya, mendingan udah lanjut aja sampai pagi. iya gas aja.
Tapi itu contoh yang kurang. Buruk. Jangan ditiru. Oh, tapi Boleh, kalian Din, juga boleh. Kenapa Kak? kan jadi sorry kalau aku boleh nanya, tapi tadi kalian juga sampai pagi juga. Iya, itu biasanya kita mainnya. Mainnya. Iya Jadi kan? udah selesai main. Itu sama kayak Kak Tira. Sama kok. Emang main tuh yang godaan setannya tuh dimain. Iya. Ya, kurang lebih kita sama berarti ya. Berarti kan aku mau nanya nih ke Kak Selen. Tadi kan kalau Kak Tira itu ada me time-nya gitu. Apalagi kan kalau BEM tuh kadang kita capek nggak sih Kak? Capek, penat, terus kayak males ngerjainnya. Terus kayak padahal tuh deadline-nya dikit lagi gitu. Itu Kakak kayak ngatasinnya tuh gimana? Ya, kalau dari aku sih tipsnya ya mungkin ini udah banyak orang yang tahu ya bikin to-do list. Sekarang aku udah bener-bener bikin to-do list kayak apa aja dari misalnya seminggu nih kegiatan aku yang aku tahu dulu nih yang beberapa hari ke depan buat seminggu ini. Langsung aku list kayak Senin bla 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 ngapain jamnya, terus juga bikin reminder itu bener-bener ngebantu banget karena kalau misalnya kita di luar lagi ada apa gitu, lagi ngumpul, kan suka lupa ya, ke distract sama orang-orang. Nah, itu reminder benar-benar ngebantu banget, reminder di HP. Habis itu langsung ngecek notes, to-do list. Nah, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua sih ya benar-benar kerjain yang penting-penting aja dulu. Jadi dalam arti lain prioritas. Apa yang harus dikerjain dulu, yang lebih penting, yang lebih urgent. Jadi dikerjain terus ya paling kurang lebih kalau lagi senggang udah malam baru bisa main mungkin ya. Terus kalau buat nggak stres ya paling cari makan kulineran gitu. Nyoba-nyoba kuliner baru di Surabaya kan kita anak rantau. Kadang aku juga sama Tira makan. Tir, gabut gak gitu. Pengen ini deh, ya udah yuk gas. Gitu. Boleh nih nanti Kak kalau kita ke Surabaya. Bareng Kak. Ayo. Diajakin Iya. nih. Kan kita anaknya juga Iya, bareng nanti. terus kan Kak. Iya. Sosial harus buat reminder biar tahu prioritas. Oke, Betul. baik. by the way, mau nanya dong, boleh nggak? Apa? Boleh. Boleh Kak. Kalian asli Malang atau rantau juga kayak kita? Rantau. Kita ngerantau. Kamu dari? Dari Jakarta. Ini Lah, Cibubur. Jakarta. Jabodetabek, Cibubur. geng. Demi apa Cibubur? Ini Cibubur Cibubur, dekat Bekasi. Kamu tahu Jatiwarna, Jatimurni, Jatiwarna? Tahu Kak, Eh, tahu. Tapi cuma tahu aja. kita deket dong, Bekasi. Iya, bisa. Nanti main-main ya Kak. Nanti kita main ke Oke. mana? Kita main Jambore, weekend aja Jambore. juga. Kita mainnya makan Jambore. gultik aja nggak sih? Makan gultik. Oh, Makan boleh, rendang. boleh. Enggak, Ayo. ke Surabaya nggak sih? Iya, kita ke Surabaya dulu nggak sih Kak? Boleh. Ke Malang nggak sih? Boleh, Ke boleh. Malang juga nggak sih? Boleh. Nanti aku banyak Jadi- list tempat. Ya, Oh, ntar siap, tolong siap. jadi tour guide kita ya, Tir ya. Gampang Boleh, ya. aman. Oke. Oke, back to fact guys. Lanjut nih Kak, aku mau nanya lagi karena aku masih penasaran nih. Boleh. Untuk kakak-kakak, kan kita nih sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kayak orang bilangnya tuh kayak, aduh pusing banget belajar kayak pasti ada akuntansi nggak sih? Nah, Ada. memungkinkan nggak sih kan untuk aku nih maba, aku bisa bilang nih nanti ke teman-teman aku kayak memungkinkan nggak sih bagi seorang anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis terus juga ikut BEM itu menurut kakak tuh suatu hal yang memungkinkan nggak? Bener banget, karena kita dari akuntansi nih Kak. Iya, Sangat amat memungkinkan. Buktinya sampai sekarang semuanya masih jalan. Tugas aku nggak pernah aku skip satupun. Ya, meskipun kelasnya kadang ditinggal. Cuma at least tugas aman. Ya memungkinkan. Pokoknya pinter-pinter time management aja. Iya, benar. Ya, kurang lebih sama sih, benar. Oke. iya kan? Soalnya tuh banyak teman-teman aku tuh yang kayak ngeluh gitu kayak kan kita udah jadi anak akuntansi, terutama aku sama Gina, kan kita udah jadi anak akuntansi, terus kalian ikut BEM, kalian gak capek apa? Kan pasti kayak berarti sesuai dengan kitanya nggak sih gimana kita nempatin diri kita Ya, buat betul. bagi-bagi waktu. Bener Mm. banget. Iya, benar. Eh, Benar gimana cara kita posisikan diri kita, kayak yang tadi aku bilang juga prioritasin apa yang penting dulu dikerjain.
Oke. Untuk Kak Selen sendiri nih, aku mau nanya dulu. Selain dari kegiatan BEM sama jadi seorang apa ada kegiatan lain? Kalau aku sejujurnya ada lagi ngerjain project juga sih, project sama teman-teman kecil-kecilan di beda bidang studi aku. Tapi ya lumayan masih bisa ke-handle sih. Kalau Kak Tira sendiri gimana? Aku pengacara aja sih buat sekarang. Pengangguran banyak acara. Acaranya aja yang banyak. Sempet bingung ya Gue pengacara apa. mikir loh, Tin. Sama Mikir, Kak. pengacara Pengacara. masih diem, masih gue liatin. Anak FEB jadi pengacara. Itu bingung Kak. Sabi-sabi. Aku pengacara, pengangguran banyak acara. Maka sampai tipes itu ya karena acaranya kebanyakan. Iya, gue kan acara. Iya, Tira bener-bener pengacara. Oh, iya. Oke. Jadi kan Kakak tuh kan tadi pengacara Kak Tira. Terus Lanjutin lagi beneran, Tira. Amin ya Allah. Kak Selen Habis kan ini tadi katanya kenapa Kak? amin Amin jadi ya. pengacara. Pengacara beneran ini mah bukan Amin. ntar gimana sih S1 Enggak, lagi, maksudnya kan itu lagi. ada banyak acara gitu Kak. Terus Kak Selen sendiri juga kan tadi ada ngerjain project-project gitu. Nah, itu pasti kan ada kendala di bagi waktu gitu kan Kak. Terus kayak Iya, ada kesulitan lain nggak sih Kak selain bagi waktu? kesulitan lain. Paling movementnya. Maksudnya pindah dari satu tempat ke tempat rapat, terus butuh waktu itu kan, terus sama butuh mandi juga, siap-siap itu waktu itu lumayan, jadi harus bener-bener di di manage banget. Tira udah senyum-senyum. Bentar dulu nih Kak, FYI, aku sama Gina tuh jarang mandi tau. Bohong. Kalau aku sih rajin ya, kita berbeda. Oke, kalau Kak Kalau Tira Kak- sendiri gimana? Kenapa? Jarang mandi. Mandi apa gimana? Gimana? Kak. Oh, beda-beda. Sorry, sorry. Jangan nanya, gak usah nanya pengangguran ya. Kayak pengangguran kesusahannya apa? Ya mungkin kadang apa ya lebih ke egoisnya aja sih, kayak kadang tuh pengen banget hadir di acara ini tapi ada proker, tapi kayak ini acara menggiurkan banget pengen dihadirin, kayak yang mana nih yang harus dipilih, ya udahlah pilihnya BEM lagi juga, acaranya yang Contohnya, dirayain. contohnya, Tir. Ya banyak hal, konser Ya, or betul. anything. Di sini kan udah banyak banget konser-konser kan. Surabaya apalagi. Kita bener-bener pilih banget ya Tira apalagi. Terus karena kalau misalkan banyak acara gitu, kakak pernah nggak sih demotivasi gitu kak? Kayak banyak banget nih yang harus aku kerjain gitu. Terus jadi Iya, kayak capek sendiri. bingung memilih Terus konser gue- yang mana kan? Coba kalau dari aku dulu ya. Kalau aku jujurly pernah sih demotivasi gitu. Cuma paling aku caranya kayak istirahat bentar gitu, jangan dipaksain. Kayak apalagi ada tugas juga, yaudah istirahat dulu deh bentar. Kayak waktu itu Tira ngajak kemana gitu. Bentar Tir, gue ada tugas gitu. Tunggu dulu, pengen di kos dulu gitu. Cari, cari apa ya? Cari motivasi lah, kan dia motivasi gitu. Gitu sih kurang lebih kalau. Kalau Kak Tira sendiri gimana tuh kak? Kalau demotivasi, kalau demotivasi itu pasti ya, apalagi di sini kan aku di BEM itu jadi kepala bidang ya, buat kepala bidang tuh buat controlling segala macam tuh kayak kadang ya Allah capek banget, belah aja badan gue jadi dua bisa nggak, kayak bener-bener capek. Jadi kayak yang kalau kayak gitu pasti semua orang ada yang kayak ngerasa bener-bener aduh mampu nggak ya kira-kira aku untuk ke step selanjutnya gitu, kayak tapi at the end kan kita mampu-mampu aja, kayak ngeliat kita yang kemarin, oh gila ya keren ya gue ya bisa ngeliatin lewatin ini semua Bener-bener gitu. banget. Bener banget. Sometimes pengen jadi amuba ya kak. Membelah Iya, diri. sebelah.
Mm-mm. Bisa nggak sih Terus sebenarnya? kan kalau misalkan banyak acara gitu ya Kak, itu kan pasti ada tuh jadwal yang bentrok tuh Kak. Terus Kakak tuh Mm-mm. gimana tuh? Kakak milih yang mana? Memilih konser apa rapat gitu misalkan? Oh, jelas rapat dong. Tapi ini Karena beneran gini, realita. Tira waktu itu pernah lagi mau ngapain kita ya, Tir? aku Mau udah meet beli tiket meet up. malah. Udah Ya, dibeliin tiket. kita mau meet up sama BEM UNESA, BEM FEB UNESA. Terus Tira bener-bener dibeliin tiket tuh udah. Terus kayak reschedule gitu kan kalau nggak salah ya dulu. Kan aku yang PJ-nya studi banding. Terus Tira kan kabit ya otomatis ngebantu kan. Jadi waktu itu Tira udah dibeliin tiket kayak tapi ya gimana lagi ya Tir ya. Ya yang paling penting ya BEM lah. Karena Masa ya enggak gini, gini, konser. gini. Karena gini, kita Oke. kita kan dari awal masuk diwawancara ditanya soal ini kan Mm-mm. soal komitmen kan. Kita udah komit Bener banget, komit bener. buat prioritasin ini gitu di atas yang lain, di atas hal-hal nggak penting lain. Jadi kayak ya dilihat dulu urgensinya yang mana Ya gitu. betul. Ya meskipun saya harus merelakan konser, udah dibeliin tiket, gak apa-apa. Gak Berat ya. apa-apa. Nggak apa. Komitmen terus sih. Bener gini, bener. Iya, betul. Tadi kan Kak Tira tuh sampai merelakan konsernya itu kan. Nah, boleh nggak sih aku tahu kayak beberapa proker-proker yang bikin Kak Tira ini merelakannya itu? Bener. Boleh dong Kak ceritain salah Iya satu sih. dari proker. Proker kali ya Iya, sih. aku penasaran Yang dong. paling Proker paling gede sih masih coming soon ya di Februari nanti. Kebetulan aku jadi ketua pelaksananya. Doain aja Dan prokernya sukses. ya, kita Amin. berdua, aku wakilnya kebetulan juga. Ya ini Oleh, talent jadi wakilnya. Aku ketuanya, Aduh. talent wakil aku. Agak-agak Seru ya, ya sih. bukan? Iya. Seru mulai sama ketua dan wakil. Iya, ini bener-bener kesempatan yang terhormat Wow banget ya banget. sih. wow, kita juga. Kita Terima juga udah diundang. Thank you. thank you. Tapi Nah, kalau yang, bentar, sorry, jawab pertanyaan yang contoh konser, ngerelain konser itu yang tadi studi banding itu sama UNESA. Paling itu baru itu. Atau ada lagi, Tir? Yang nggak ada gue lagi. tahu, Tir. Ekonomi Cup gue tadinya mau SOD. Oh, Sons of Downtown. Iya, Sons of Downtown. Hmm, Jadi Itu aku ada tentang apa cup tuh, Kak? gitu kan. Aku ada cup antar FEB, mahasiswa FEB. Terus aku mm-mm. diajak nonton konser kayak yang temen aku udah dapat warnya nih. Kayak soalnya itu kan ngewar kan cuma kayak 5 menit atau 15 menit gitu udah habis, temen aku dapat waran tiketnya terus websitenya keundunan. Aku tinggal payment kayak yang harganya juga nggak mahal 120.000 doang. GS-nya banyak banget tapi ya udah aku lebih milih prokerku daripada konser, kayak ya udah konser ada lagi lah. Keren, Keren banget sih. Berarti kita harus banyak-banyak belajar nih Gin, Iya. dari Kak Tira sama Kak Helen. Mereka keren banget. Kalau Aduh. kita pasti Amin. lebih milih konser nggak sih? Enggak sih. Wah, parah. Enggak, Kakak Nesia, Kakak Nesia. Bercanda, Kak. Kakak Nesia, print. Benar-benar. Bercanda, Kak. Bercanda atau beneran? Santai. Bercanda. Bercandanya di mulut tapi dalam hati kayaknya asik sih beneran. Yang tahu-tahu aja, Kak. Oke. Terus, oh iya aku lupa banget nih buat nanyain. Kakak tuh offline-nya tuh kapan sih, Kak? Apa baru tahun ini? Kalau Offline udah dari Mei ya Sal ya, Mei akhir kemarin yang tadi aku Oh, bilang. barengan berarti ya? Mulai dari hybridnya. kalau itu kan Tira kan hybrid 2000, dia angkatan 2020. Kalau aku benar-benar baru ini Oh iya. semester 7 ini kan, semester apa ganjil ya? Semester ganjil itu aku baru offline lagi setelah 2020 corona itu. Tapi KKN aku dari 2000 berapa tuh? 2022 dari bulan Maret sampai Juni itu offline kok KKN-nya. Habis itu baru lanjut kuliah offline lagi. Jadi beda gitu ya, Kak, jadwalnya? Mm-mm. Oke, udah jam segini nih, Sil. Kayaknya kita tutup aja kali ya. Atau Gak kakak kerasa banget ya.
Iya parah, Seru banget. seru banget. Terus banget. ini harus meet up gak sih di Malang? Harus Harus di banget. Malang, Atau nggak di Setuju ya. Jambore, nah, di Bubur. Jambore. Hmm, Boleh. Gimana Malang aja? Kita Camping. juga lagi minggu tenang nih Kak, boleh? Kita lagi minggu tenang kan nih Kak, seminggu Oh iya, bisa UAS banget ya? di Malang. Iya, minggu depan kita UAS. Ada Aku konser UAS sih, Tir. Yang itu loh, yang lo share ya. Aku MUM UAS ya. masih 2 minggu lagi, terus kayak lagi gak bisa ditinggal di Surabaya, lagi hektik-hektiknya. Kalau aku ninggalin di Surabaya, kayaknya warga BEM FEB ngamuk-ngamuk sama aku ya kalau aku tinggalin. Kamu, Hampura, tidak bisa ditinggal. Sorry. Ngomong-ngomongin UAS nih Kak, kakak UAS kapan tuh? 2 Tanggal minggu 19, lagi. Tanggal 19 19. sampai 30. Masih lama ya? Nah, tanggal 18 itu ada konser tuh Kak di sini. Tir, Thanks. Bisa banget tuh Kak. Mau Tapi konser kalau apa? dapat Ayo. kalau dapat tiket Konser. gratis bisa dipikirin sih. Aduh. Kebetulan dari FEB juga, IST. oh, Iya, apa tuh? IST Apa? Sorry. Brawijaya. IST Brawijaya. Oh, GS-nya? Oh, IST itu ada Isyana, 420. Wih, Siapa lagi ya? Bisa banget tuh dicek tuh Kak. Iya. keren, IG-nya keren, keren, Isyana. @IST Brawijaya. On the way nanti habis Oke, nanti dicek ya. Ditunggu ya, tanggal 18 Kak. Oke, 18. Di mana tuh? Di kampus? Di Malang. Batu. Penyelenggaranya BEM FEBUB kalian? Iya, BEM FEBUB. Oh, wih, keren. Nah, kita mau tuh bener kan Kane, mari Kak didatengin. Tapi nggak gaji. Karena mau closing. Sorry. Iya nggak apa Kak. Jadi kan kita mau closing statement nih ya. Dari kakak-kakak ada mau nyampein sesuatu gitu nggak Kak? Buat kita atau buat ini? Iya, mungkin aku dulu kali ya, Tir, ya. Kalau dari aku sih, makasih banyak buat teman-teman semua BEM FEBUB, Kak Gina, Kak Silvana, terus Kak Kanesha, dan tolong sampaikan ke teman-teman BEM FEBUB lainnya. Makasih banyak udah mau ngundang kita dalam project ini. Terus juga mohon maaf dari aku sendiri banyak salahnya, kata-kata yang disengaja ataupun tidak. Dan semoga kita bisa mungkin next project lagi mungkin dari project BEM aku atau BEM Kak Gina juga bisa collapse lagi mungkin ya nanti. Kita tetap berhubungan, semoga tetap berhubungan baik. Amin. Mau dari Tira? Ya, Tira nge-lag kayaknya. Sorry ya. Paling Tira sama sih kurang lebih kayak aku. Pemikiran. Oh, udah balik. Ya, Udah kita Tira. sepemikiran. Iya, pokoknya jaga kesehatan deh, yang penting deh. Soalnya itu yang utama ya, karena kalau sekalinya kamu sakit, udah semua hilang. Semangat, masih banyak semester menanti. Semangat banget nih Kak. Iya, semangat. Semangat. Iya, semangat banget buat kita semua jalanin paper, jalanin kuliah, buat Kak Gina, Kak Silva, dan teman-teman semua. Iya, thank you ya. Kalau dari Semoga kita sukses. Kenapa? Sorry. Tambahan ke BEM FEBUB juga sukses, lancar. Amin. 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 Iya, aku mau bilang thank you nih, kita udah diundang sama BMUB buat jadi narasumber, kayak kehormatan banget buat kita. Makasih ya. Iya. Sama-sama. Oke, dari kita sendiri juga kayak minta maaf banget Kak kalau tadi ada salah-salah kata atau tadi kita ada kendala-kendala juga kan di awal. Terus kita juga mau makasih banget karena udah mau jadi narasumber kita, kayak kehormatan banget ya Sisil. Wakil dan ketua. Iya, Aduh, makasih. kakaknya juga humble banget, seru banget ternyata podcastnya. Dan Iya. semoga nanti beneran ke Malang ya Kak. Kita Ya, tunggu. amin ya. Nanti Tanggal 18. Tanggal 18 Kak. Amin. Semoga Ya, kita Amin, dapat tidak duit instan. diaminin lagi tuh. Asik gitu. Semoga kita jadi pengacara. Aku sih nggak mau.
Lanjut. Oh, mau jadi pengacara. Oke, ada tambahan gak sih? Oke, dari aku sendiri, aku mau ini suatu kehormatan sih buat aku sama Gina yang masih cimit-cimit mahasiswa baru bisa ngobrol bareng sama kakak-kakak dari angkatan 2020-2019 dari BEM FEB UPN VJT. Nah, itu bener-bener kayak oh my god. Oh my god. Kayak seneng banget ya. Iya, seneng banget. Terus Kayak kayak bisa bagi-bagi pengalaman iya, juga. banyak banget yang kita pelajarin biar tetap jaga kesehatan, kurangin mainnya juga. Ya, makasih kalian juga. Biar bisa work-life balance Iya. kalau kata orang-orang sekarang nggak sih? Bener banget. Work-life balance. Harus itu, Tir. Semangat untuk kita. Oke, kalau kayak gitu kita tutup aja kali ya, Kak. Jadi Iya. makasih banyak banget juga buat kakak-kakak udah mau kolaborasi sama kita di podcast 101 with BEM FEB UB, ex BEM FEB UPN VJ. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Thank you semuanya. Foto